Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Astuti dari kelas 9D. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran SKI yang diampu oleh Bu Nurul Jubaedah. Pembahasan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, kondisi masyarakat sebelum Islam. Yang kedua, masuknya Islam ke Indonesia. Yang ketiga, teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang keempat, faktor penyebab Islam cepat berkembang di Indonesia. Kondisi masyarakat sebelum Islam. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Hijriah dengan kitab suci Weda. Adapun agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka lahir di India kurang lebih 500 sebelum Masehi. Sementara itu, Kapitaya adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Mereka mendefinisikan bahwa Sang Hyang Taya adalah Sang Hyang Widitan kena kinaya ngapayan anak palah duduk. Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambarnya di pikiran kita. Kalau sampai diwujudkan, maka itu berarti bukan Tuhan. Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Masuknya Islam ke Indonesia. Berikut merupakan jalur masuknya Islam ke Indonesia, terbagi 5 bagian. Yang pertama, perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran islamisasi dalam melalui perdagangan. Yang kedua, perkawinan. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan antara lain sebagai berikut. Maulana Ishaq menikah dengan putri Prabu Blambangan yang melahirkan Sunan Giri. Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana. Menurut Kiai Haji Sahal Mahfudz, model tersebut dinamakan dengan halaqah. Yang keempat, seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Yang kelima, tasawuf. Tasawuf adalah ajaran, cara, dan sebagainya untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan secara langsung sadar dengannya. Teori Islam masuk ke Indonesia. Yang ke-1, teori Mekah. Teori Mekah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi dan kebanyakan dibawa oleh orang-orang Mesir dan Arab. Yang kedua, teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 oleh bangsa Persia, sekarang menjadi negara Iran. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat Cambai dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber kronik dari Klenteng Sampokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang berikutnya, faktor penyebab agama Islam dengan cepat berkembang di Indonesia. Yang pertama, syarat masuk agama Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua,
Upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang keempat, Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Yang kelima, penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai. Yang keenam, runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.